A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, kita masih dalam pembahasan menetapkan satu teori dalam ilmu teologi yang diyakini oleh mazhab Imamiyah, yaitu kemaksuman seorang imam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan argumentasi pertama yang dibawakan oleh Syekh Tusi, bahwa ketika seorang imam tidak maksum, maka ketergantungan kita kepada seorang imam tidak akan bisa dipenuhi. Jadi selama kita tidak memiliki seorang imam yang maksum, maka kita masih mencari seseorang yang bisa menjawab seluruh kebutuhan kita, baik berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan dunia. Ringkasnya, bahwa kebutuhan manusia akan bisa dipenuhi ketika mereka memiliki imam yang maksum, imam yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, dan tidak akan melakukan dosa dan kesalahan. Ini merupakan argumentasi yang pertama. Kemudian argumentasi yang kedua, beliau mengatakan wali'annahu hafidhun lisyar'i. Seorang imam kenapa harus maksum? Karena imam adalah penjaga syariat. Kita mengetahui bersama bahwa Al-Quranul Karim itu bisa ditafsirkan dengan berbagai penafsiran. Makanya dalam ayat Al-Quran ada ayat yang muhkam, artinya jelas, ada ayat yang mutasyabih, samar-samar. Kita tidak mengetahui maksud asli daripada ayat itu apa. Sehingga kita butuh penafsiran yang lebih dalam, penjelasan yang lebih luas tentang maksud daripada ayat tersebut. Kemudian sunnah Nabi. Kita mengetahui bersama bahwa dalam sunnah Nabi pun ada sunnah-sunnah yang dipalsukan dan ada sunnah yang memang benar dari Nabi. Artinya kita akan dihadapkan dengan berbagai problem dalam mendapatkan sunnah yang benar. Kemudian akal. Akal juga tidak cukup untuk bisa menjaga syariat, karena akal itu sifatnya universal, umum. Ketika akal masuk ke dalam sesuatu yang parsial, sesuatu yang bersifat juz'i, maka akal ini tidak mampu. Makanya dalam pembahasan akidah kita meyakini bahwa undang-undang itu hanya bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan undang-undang itu berkaitan dengan sesuatu yang parsial, sesuatu yang sangat-sangat rinci yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dengan kita mengetahui bahwa syariat adalah sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, maka perlulah ada penjaga. Dan penjaga ini tidak boleh sembarang orang. Karena syariat yang kita bahas adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penjaganya pun tidak boleh salah dan tidak boleh lupa. Karena ketika penjaga syariat ini itu lupa atau salah, maka imbasnya kita tidak akan bisa mengamalkan syariat Allah dengan benar. Kalau seandainya kita tidak bisa mengamalkan syariat Allah dengan benar, maka mimpi kalau kita
ingin sampai kepada kesempurnaan insani. Karena yang namanya kesempurnaan insani itu akan bisa diraih dengan aturan-aturan Allah yang benar. Lah kita tidak menemukan aturan-aturan Allah yang benar, atau kita tidak memiliki jaminan bahwa apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang benar. Makanya perlulah ada penjaga yang maksum, penjaga yang tidak pernah dan tidak akan melakukan kesalahan sedikit pun. Ini adalah argumentasi kedua yang dibawakan oleh Syekh Tusi dalam menetapkan kemaksuman seorang imam. Kemudian argumentasi ketiga, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin, mentaati seorang imam. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita diperintahkan untuk mentaati orang yang memiliki kewenangan atas diri kita. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati seorang pemimpin, seorang imam, maka konsekuensinya imam tersebut tidak boleh melakukan atau berkata sesuatu yang berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau seandainya hal itu terjadi, maka kita pun harus mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang imam. Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus patuh 100% atas apa yang diperintahkan oleh seorang imam. Kalau seandainya imam tidak maksum dan imam merintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang berseberangan dengan syariat Allah, maka kita pun harus melakukannya. Dan ini akan menghancurkan diri kita. Di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak supaya kita menjadi hamba yang saleh. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghancurkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan taat 100% kepada seseorang yang tidak maksum. Dengan dasar inilah mazhab Imamiyah meyakini bahwa seorang imam harus maksum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh umat manusia untuk mentaati apa yang diperintahkannya. Ini merupakan 3 argumentasi yang dibawa oleh Syekh Tusi dalam kitabnya terkait dengan bagaimana kita menetapkan kemaksuman dalam diri seorang imam. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tentang argumentasi kemaksuman seorang imam di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.